Aku wedi nanti fade out itu apa ya kalau musik itu namanya? Pelan-pelan berhenti. Kalau black out itu berhenti mendadak, kalau fade out itu berhenti pelan-pelan terus hilang. Tidak terdengar lagi. Saya khawatir Mak Yanti tidak Anda catat, tidak Anda sadari. Kue jadi wedhus sing mangan suket ning ora tahu menyadari bahwa kue suket gitu ya. Jadi kalau bisa Anda tidak mengulangi bangsa Indonesia yang tidak mengerti sejarahnya sendiri. Karena kita itu tidak mengerti banyak hal mengenai masa silam kita sendiri dan itu kelemahan kita. Kurang ada catatan gitu. Teks proklamasi 45 aja tidak jelas sekarang di mana coba. Baru 70 tahun. Jangankan lagi Sultan Agung dulu gimana, kerajaan Mojopahit itu tersimpannya di mana. Dulu itu kira-kira di keraton itu pakai lampu apa? Bedanya di desa sama di keraton Mojopahit dulu, Pak, itu kan kita tidak tahu. Saya ingin kasih tahu saudara-saudara sedikit supaya kita jangan sampai celaka masa depan kita karena kita sendiri tidak pernah punya ketertiban dan kesadaran untuk mencatat apa yang Allah kasihkan kepada kita selama waktu-waktu yang lalu gitu. Jadi Anda tahu kalau Anda baca sejarah ada 4 tahun kosong, yaitu 1396 sampai 1400. Silakan baca buku sejarah apa saja. Di tahun itu tidak ada peristiwa apa-apa yang tercatat oleh buku sejarah. 1396 sampai 1400. Nah, tahun 1400 itu kemudian kelak disebut Sirna Ilang Kertaning Bumi. Meskipun itu adalah kata-kata yang dilahirkan dari angkanya, tetapi dia punya pemaknaan Sirna Ilang Kertaning Bumi. Nah, teman sekalian, selama 4 tahun itu sesungguhnya terjadi sesuatu yang memang sejarawan tidak akan pernah tahu. Karena justru yang dilakukan selama 4 tahun itu adalah menyembunyikan. Jadi Sunan Kalijogo dengan sekian ratus bahkan sekian ribu santri itu melakukan penimbunan, penyembunyian, nguruki. Jadi istana, jadi gini, orang-orang zaman dulu itu memiliki pengetahuan yang agak lebih peka dibanding orang sekarang yang ngertinya cuma apa yang kelihatan mata dan terdengar telinga. Jadi mereka punya kewaskitaan. Jadi mbah-mbah kita dulu mengetahui bahwa akan ada bahaya datang dari barat, akan ada penjajahan. Jadi dimulai dengan kapal-kapal Portugis, kemudian kapal VOC Belanda dan seterusnya, dan itu nanti akan mencelakakan seluruh tanah air. Maka Sunan Kalijogo yang waktu itu saya menyebutnya Wali Anom ya, karena belum sepuh. Waktu itu usianya masih belum sampai 30. Beliau melakukan apa jenenge ya, diuruki. Jadi sejumlah bangunan yang tertentu diuruk, ditimbun dengan tanah. Anda pernah dengar bahwa di Jalan Kaliurang Utara ada bangunan yang tertimbun? Pernah mendengar? Di daerah Bantul juga ada. Anda pernah tahu ada piramida tertimbun oleh gunung di Jawa Barat? Ada banyak sekali tempat-tempat yang tertimbun di Gunung Kidul, bahkan di Banyuwangi, di sebelah timurnya Jember itu ada istana yang luar biasa besar di bawah laut yang sekarang tertimbun. Nah, itu sengaja ditimbun selama 4 tahun kerja keras habis-habisan massal itu ya, untuk menyembunyikan sejumlah gedung. Sehingga kalau sekarang ditanya, mana tahu kerajaan Mojopahit, yang ada kan cuma Trowulan, itu cuma Balairung, itu cuma pendopo saja, tapi bukan keratonnya. Keratonnya diuruk, keratonnya itu disembunyikan. Jadi disembunyikan, ditimbun dengan tanah, kemudian ditanami dengan pohon-pohonan. Terus kekayaan-kekayaan tertentu kemudian disimpan, ada yang di dalam gua apa, di balik gunung apa, dan seterusnya. Macam-macam, pokoknya terjadi proses massal gede-gedean menyembunyikan kekayaan harta bangsa Jawa pada waktu itu, karena akan ada bangsa Banujan yang akan datang dari Eropa. Sekarang saya kasih latar belakang dulu. Bedanya apa? Bangsa Banujan itu adalah manusia sebelum Adam yang hidup di bumi. Bibit unggulnya ada di benua Eropa, tapi salah satu hamparannya di Pulau Jawa. Jadi iblis dulu, Anda tahu iblis itu dulu adalah jin,
yang kemudian melamar menjadi malaikat diterima oleh Allah, kemudian beliau bertorikot, beribadah sampai 850.000 tahun. Jadi tidak terlawan jam terbang ibadahnya iblis itu 850.000 tahun. Kemudian di saat-saat terakhir beliau dikasih hiburan oleh Allah untuk pergi ke setiap langit. Dan di setiap langit, di setiap lapisan langit beliau mendapatkan gelar dari penduduknya. Ada yang gelar Al-Khosy, makhluk yang sangat khusyuk. Ada As-Sajid, makhluk yang selalu bersujud. Ada Ar-Roki, makhluk yang selalu beruku. Ada yang As-Syahid, macam-macam pokoknya gelarnya, termasuk di bumi. Nah, beliau di surga sana, waktu itu kan semua di surga. Gelarnya adalah Syekh Kazinul Jannah. Beliau adalah penghulunya semua malaikat. Jadi kalau malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat lain, Mikail, Israfil, Israil dan lain-lain, malaikat salam, terus malaikat-malaikat bermacam-macam ya, itu semua kalau mau sowan kepada Allah, mau matur apa-apa kepada Allah, itu minta tolong kepada si iblis ini, kepada si Kazinul Jannah ini. Jadi beliau adalah pemukanya para malaikat. Jadi beliau orang yang paling alim, paling sajid, paling bersujud yang luar biasa, dengan jumlah yang saya sebut tadi 850.000 tahun ukuran bumi ya. Coba kalau ukuran tata surya yang lain beda, ukuran Jupiter beda, ukuran kalau dihitung dari putaran misalnya planet Mars atau Venus ke matahari, maka satu tahunnya ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Ini ukuran bumi, 850.000 tahun ukuran bumi terhadap matahari. Sampai pada suatu hari Allah menciptakan Adam. Kemudian si Kazinul Jannah menolak untuk bersujud. Wa idh qala lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Nah teman sekalian, selama Kazinul Jannah, Syekh Kazinul Jannah ini berurutan tamasya ke lapisan-lapisan langit, kemudian terakhir di bumi, beliau di sini sekitar 1.500 tahun. Jadi saya bertetangga dulu sama dia. Dan beliau ketemunya sama makhluk yang namanya Banujan. Jadi taunya iblis di luar jin dan malaikat itu hanya ada Banujan. Taunya si Kazinul Jannah ini. Sehingga ketika Allah mengatakan sesungguhnya aku menciptakan khalifah di bumi, itu bukan menciptakan, aku melantik atau mengangkat khalifah di bumi. Jadi Anda harus tahu bedanya antara ini jailun sama ini kholikun ya. Kalau kholako atau Allah sebagai kholik itu Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Tapi kalau jail itu dari ada menjadi ada yang baru, melantik. Jadi manusia itu oleh Allah dilantik, dikasih amanat, dikasih tugas, dikasih sertifikat untuk menjadi khalifah di bumi. Nah, ketika Allah berfirman, bersabda bahwa beliau akan mengangkat Adam untuk menjadi khalifah di bumi, iblis ini salah paham. Kazinul Jannah ini salah paham, dipikir itu adalah Banujan, karena dia tidak kenal Adam. Padahal Adam itu adalah manusia baru yang diciptakan Allah dari Banujan, tapi dikasih dua hal. Satu, akal budi. Dua, hati nurani. Ya. Banujan punya akal, tapi akalnya tidak berbudi. Ya. Nah, Sunan Kalijogo tadi tahu bahwa nanti akan ada pasukan Banujan dari barat yang akan menyerbu tanah air, yang akan mengajarkan kecurangan, kepengecutan, kerakusan dan seterusnya. Gitu. Jadi, kenapa Syekh Kazinul Jannah menolak pelantikan Adam itu? Karena dia pikir yang dilantik adalah Banujan. Kalau Banujan itu memang barbar, bengis, kejam, makan sesama mereka, tega hati dan seterusnya, rakus. Pokoknya kata Allah, merusak bumi dan menumpahkan darah. Yusiduna fil ard wa yusfikuna dima, gitu ya. Nah, itu yang dikenal oleh sehingga yang ditolak oleh Kazinul Jannah sesungguhnya bukan Adam tapi Banujan. Cuman beliau tidak tahu bahwa Allah sudah bikin hibrida baru ini. Jadi Adam itu manusia hybrid, manusia baru yang
Banujan yang sudah dikasih akal sehat dan akal budi dan hati nurani. Nah itu si Kajengsan tidak tahu, maka dia menolak. Sebenarnya yang ditolak itu adalah Banujan. Anda tidak usah tanya dari mana saya tahu itu semua. Tidak usah tanya. Anda langsung temui aja iblis. Tanya langsung kepada yang bersangkutan supaya otentik opsit ibitmu itu ya, kepustakaanmu, supaya langsung, tidak usah lewat saya tidak usah dipercaya, tapi gue tak kandani sebagai anakku, sebagai putuku gitu ya. Oke. Nah jadi dari situ bibit unggul Banujan itu ada di daerah Eropa serta di Asia Utara. Jadi mereka dahsyat. Kenapa saya bilang tadi pasukan-pasukan Banujan dari barat itu mengajarkan kerakusan, kepengejutan? Karena mereka yang mengajarkan berkelahi tidak berhadapan-hadapan. Kita selama ini orang Jawa di zaman itu kalau berkelahi ya dep-depan, teman-teman langsung adu raya, adu arep gitu, beradu badan. Mereka yang mengajari dengan kapal datang, mereka bawa meriam, bawa panah, bawa bedil gitu. Jadi mereka bisa membunuh orang dari jauh. Hanya orang pengecut yang membunuh orang dari jauh, betul enggak? Iya. Betul enggak? Betul. Nek jan wani ayo depan adu arep, beradu muka, beradu wajah, beradu badan, kan begitu. Itulah watak kita aslinya. Tapi kemudian datanglah pasukan bibit unggul Banujan ini ke tanah air, bawa kapal dan seterusnya. Mereka bawa meriam sehingga kapal-kapal Majapahit, kemudian kapal-kapal Demak dan Mataram itu menjadi kerepotan dan mulai ragu-ragu sebagai kesatria. Kita semua dulu kesatria. Satria itu artinya kita jantan, kita sportif. Kalau pukul-pukulan ayo dep-depan, adu arep ojo medsos-medsosan, gitu kan. Sekarang kan Banujan ini, bibit unggul Banujan itu yang mengajari kita bikin medsos itu. Tadi kamu memaki-maki temanmu dari jauh toh, memfitnah orang dari jauh dan seterusnya. Itu ini adalah aplikasi Banujan di abad modern. Gitu ya. Banujan ini tidak dikenal di dalam wacana-wacana di luar kita ya. Ora apa-apa wis. Tapi kira-kira seperti itu. Nah, kita karena Sunan Kalijogo tadi itu tahu bahwa akan terjadi seperti itu, meskipun beliau juga kurang waspada. Jadi kalau Adam itu ahsanu, ayatnya apa? Insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi ayat ini tinggal Anda pakai logika balik. Sebelum ahsani taqwim dia adalah asfala safilin. Jadi makhluk Banujan ini sepanjang berabad-abad yang dikenal oleh iblis pada waktu itu adalah asfala safilin. Dan Anda orang Nusantara, orang Indonesia itu adalah ahsani taqwim, kemudian diajarin untuk pengecut, diajarin untuk melempar dari jauh, diajarin untuk membunuh orang dari jauh dengan rudal, dengan bom, dengan granat dan seterusnya. Anda diajari untuk menjadi kembali asfala safilin. Dan sekarang ini adalah yang namanya globalisasi, adalah bagaimana memproses semua penduduk dunia menjadi asfala safilin, gitu ya. Menjadi serendah-rendahnya makhluk, tidak tahu malu, tidak tahu diri di hadapan Allah. Kan jelas kamu itu bikinan Allah, gitu kan? Made in Allah Subhanahu wa Ta'ala toh, gitu. Kan bukan bikinan orang tuamu kan? Orang tua lama enak 5 menit, gitu. Toh. Nah, terus Allah yang menciptakan kamu itu ngajak omong-omongan sama kamu menggunakan bahasa Arab, tuh enggak? Orang yang cara Jawa, orang yang cara Inggris, tidak pakai bahasa lain. Itu pilihan Allah. Ayo. Jadi Allah mengajak kita berkomunikasi dengan bahasa Arab. Jadi sesungguhnya bahasa primernya umat manusia di seluruh muka bumi seharusnya adalah bahasa Arab. Kalau mereka bertuhan, kalau mereka memang bergaul sama Tuhan. Tapi ternyata mereka semua rata-rata ingkar kepada Tuhan sehingga mereka meremehkan bahasa Arab. Bahkan kalau Anda ke Arab Saudi pun persyaratan untuk kerja di sana adalah pinter bahasa Inggris, bukan bahasa Arab. Coba. Saya tidak mengatakan bahasa Inggris jelek. Bahasa Inggris bagus, bahasa Jawa bagus, bahasa Melayu bagus, bahasa Indonesia juga oke. Cuman Allah itu milihnya pakai bahasa Arab. Karena apa? Karena dia yang bikin kita.
dia punya hak untuk itu gitu loh. Dulu saya punya teman Mas Danarto almarhum tuh kan ngenyang sama Allah Gusti Allah mbok kula niki wong tiang Jawi mboten saged cara Arab mbok kula diparengke sembayang ngangge basa Jawi kemawon. Terus dia nyolat Gusti Kang Moho Agung. Semesem dhewe kaya wayang ya. Kaya dalang ya. Setelah dia coba berkali-kali bahasa Jawa, akhirnya dia batalkan. Ya sudah, memang sudahlah, kita bercinta sama Allah. Allah maunya bahasa Arab. Wong dia yang menciptakan kita, dia yang menawari bahasa Arab, ya sudah kita. Dan yang menciptakan sholat itu geraknya, teksnya, segala macamnya itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Jangan lupa. Jadi kalau Anda sholat itu mbok ingat bahwa Anda sedang menjalankan skenario-nya Allah. Enak loh, Anda menjalankan karyanya Allah. Sama dengan Doni menyanyikan lagu apa kan dia ingat ini karya, ini Maroon 5, ini Sinead O'Connor gitu, misalnya gitu ya. Jadi kalau Anda Allahu Akbar itu Anda ingat bahwa Anda itu sedang menikmati karyanya Allah, betul enggak? Menurut kudune. Jadi yang bikin gini itu, yang nyuruh gini itu Allah, bukan Nabi Muhammad, bukan Jibril. Malaikat Jibril cuma disuruh ngursus Muhammad, kasih tutorial, betul ya kita? Kasih tutorial gini loh, Bril, kandhanono Muhammad, nggih. Terus Nabi Muhammad yang ngomong, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sederhana, jadi tidak perlu pakai satu surat di Al-Quran mengenai tata cara sholat, enggak. Cukup diajarkan Allah melalui Jibril ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," bukan "Shollu kama usolli." Ini selama ini tidak bisa dibedakan. Bukan "Shollu kama usolli," bukan "sholatlah sebagaimana aku sholat," ora. Sholatlah sebagaimana kamu ngelihat aku sholat. Nah, ngelihatnya kan bisa beda-beda, kan gitu kan? Tak enak toh. Nah, misalnya gue "Shollu kama usolli" kan modar gue. Harus persis seperti Nabi Muhammad. Nah, gue lah karo ngelayut ini ora masalah gitu kan. Yang penting kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi pedomannya bukan aku sholat tapi engkau melihatnya bagaimana. Mulanya kalau Anda ke umroh, Anda kan banyak orang dari Afrika, dari mana sholat Sami Allahu liman hamidah kan gini lagi dia. Nek gue lah orang Sami Allahu liman hamidah kan tangannya lepas ke bawah, betul enggak? Nah gue biyen mbah niki len ndelok Kanjeng Nabi ku pas ngene. Gitu kan. Nah mbahmu ndeloke ngene kan gitu. Ya enggak apa-apa. Kedua-duanya boleh karena rumusnya adalah kama ra'aitumuni, sebagaimana engkau melihat aku, bukan sebagaimana aku sholat, tapi sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi Rasulullah itu sangat meringankan kita dengan pilihan kata dan retorika yang luar biasa. Nah aku nabi ini mungkin tak rubah gue. Shollu kama usolli, pokoknya sholatnya harus seperti saya. Modar gue. Nek sholat toh sebagaimana kamu ngelihat saya sholat masih ringan toh. Lah aku ndeloke ngono. Ono sing Allah ngene-ngene. Padahal itu dia sedang berminum rada ngene toh, terus ndelok Nabi sholat iki kok koyo ngene-ngene to main. Allahu Akbar. Ternyata kepalanya sedang pening gini-gini toh. Akbar kan itu. Itu semua variabel-variabel yang mungkin saja. Dan kita jangan marah dan jangan berdebat. Sing bener sing ndi. Jadi teman sekalian, jadi itu semua saya ceritakan kepada Anda supaya Anda sekarang mbok disiplin untuk mencatat apa yang kamu ketahui. Mbok Anda mencatat apa yang Anda syukuri. Mbok Anda itu nyicil-nyicil nulis lah. Nggak usah buku. 1 kalimat, 2 kalimat apa yang Anda nikmati gitu loh. Di ma'iyah ini gitu. Apa yang Anda syukuri, Anda nikmati gitu. Yang merupakan pembaruan di dalam hidup Anda dan seterusnya. Ngono ya karku ya.